warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amri Prayoga. Kebetulan di tahun ini saya mendapatkan amanah untuk mengajarkan IPA kelas 7 pada khususnya, dan anak-anakku semuanya nanti selama 1 tahun ke depan untuk pembelajaran IPA nanti akan bersama saya. Dan anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran daring kali ini kita pertama untuk perkenalan dulu, baik saya mengenal kalian semuanya maupun kalian mengenal saya, bahwa pelajaran IPA itu adalah salah satu pelajaran yang digunakan di mata UN. Oleh karena itu, buat anak-anakku semuanya, buat kalian semuanya, mulai dari sekarang untuk mulai bisa belajar IPA dengan asik, mulai belajar IPA dengan efektif tapi hasil yang maksimal. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke pelajaran, saya sedikit mengajak kepada anak-anakku semuanya untuk ikut permainan saya untuk biar nanti konsentrasinya bisa menjadi lebih maksimal. Oke, anak-anakku perhatikan. Sekarang anak-anakku untuk alat tulis dan buku-bukunya ditaruh dulu. Sekarang kemudian bisa diangkat kedua tangan seperti ini. Ya, bisa diikuti ya. Bisa diikuti tangannya seperti ini, 2. Nah, ikuti gerakan saya. 1, 2, 3. Oke. Seperti ini. Ya, jadinya akan seperti ini. Kedua tangan akan bertemu. Kita ulangi lagi. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang dilihat. Yang di atas itu jempol tangan kiri atau jempol tangan kanan. Dilihat tangannya. Dilihat tangannya yang di atas jempol tangan kiri atau jempol tangan kanan. Oke. Nah, pasti kondisinya kalian semua beda-beda. Ada yang jempolnya di jempol kanan, tangan kiri yang di atas, atau jempol tangan kanan yang di atas. Kalau saya kebetulan jempol tangan kiri yang ada di atas. Nah, sekarang yang kedua adalah kita ulangi lagi. Yang tadi jempol tangan kiri di atas, sekarang jempol tangan kanannya dibalik yang jadi di atas, atau sebaliknya. Yang tadi jempol tangan kanannya di atas, dibalik supaya jempol tangan kanannya jadi di bawah. Kita coba lagi, paham ya? Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Oke, gimana rasanya? Kita ulangi lagi. Dibalik ya. Yang tadi jempol kiri di atas, sekarang dirubah jempol kiri yang di bawah. Yang kanan juga sebaliknya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Gimana rasanya? Enak yang pertama apa enak yang kedua? Nah, oleh karena itu membuktikan kalau saya kebetulan jempol tangan kiri di atas. Setelah saya jempol tangan kiri di atas, saya bikin jempol tangan kiri di bawah, bisa. Tapi rasanya nggak nyaman. Pasti beda rasanya, iya nggak? Oke. Apa artinya itu? Artinya setiap anak itu mempunyai karakter, mempunyai cara berpikir, mempunyai teknik dalam menggunakan otak itu berbeda-beda. Pada saat jempol tangan kiri ini di atas, dia sering menggunakan otak kanan dalam berpikir atau beraktivitas. Nah, pada saat jempol tangan kanan yang di atas, dia lebih sering menggunakan otak kiri dalam dalam beraktivitas. Nah, itu terus maksudnya apa? Semuanya ada karakternya masing-masing. Nah, nanti untuk karakter selanjutnya saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, di kali ini kita akan belajar bab pertama IPA kelas 7, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Oke, nah sekarang anak-anak semuanya silakan disiapkan dulu untuk alat tulisnya ataupun perangkat yang mendukung untuk belajar. Silakan untuk disiapkan sebelum saya mulai. Oke, saya tunggu untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kita mulai. Sekarang kita mulai materi yaitu tentang besaran dan pengukuran. Oke, nah anak-anak semuanya, apa itu besaran? Nah, lihat nih, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Saya ulangi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Dapat diukur dan dinyatakan dengan angka maksudnya gimana ya? Mungkin kalian ada yang tahu
Apa aja sih yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka? Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misalkan buah itu rasanya manis, ada angkanya nggak? Lagi, misalkan bapak itu orangnya tinggi, ada angkanya nggak? Oke, terus lagi yang lain, misalkan garam itu rasanya asin, ada angkanya nggak? Kalau tinggi tadi ada angkanya nggak? Ada. Angkanya apa? Tingginya berapa? 165 cm misalnya. Kan ada angkanya. Tapi kalau rasanya manis, angkanya berapa? Berapa ya? Nah, kan nggak ada angkanya. Tadi itu bukan besaran. Kalau tinggi berarti tadi besaran nggak? Besaran. Oke, tahu ya bedanya apa itu besaran? Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, itu besaran. Oke, silahkan dicatat dan dihafalkan, itu wajib hafal karena itu konsep pokoknya. Oke, setelah besaran hafal, kalian harus tahu juga besaran itu ada dua macam. Ya, besaran ada dua macam. Yang pertama, ya, besaran pokok. Ya, ini besaran pokok. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Ya, ulangi, yang pertama ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditentukan terlebih dahulu. Satuannya ditentukan terlebih dahulu. Itu apa? Jadi yang satuannya ditentukan terlebih dahulu adalah besaran pokok. Oke. Nah, kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran lain atau dari besaran pokok itu tadi. Ya, jadi apa bedanya besaran pokok sama besaran turunan? Bedanya apa? Kalau besaran pokok itu satuannya ditentukan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan, satuannya diturunkan dari besaran lain. Salah satunya besaran lain itu adalah besaran pokok. Paham ya? Oke. Berarti saya sudah menjelaskan tiga nih. Yang pertama besaran tadi udah. Kemudian besaran ada dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Pengertian besaran pokok, pengertian besaran turunan sudah saya jelaskan. Nah, anak-anakku, silahkan kalian sambil menghafalkan, sambil dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa saya bantu untuk menjawabnya. Oke. Selanjutnya, satuan itu apa? Satuan itu adalah ukuran pada suatu besaran atau yang digunakan atau pembanding pada untuk suatu besaran tadi, besaran pokok maupun besaran turunan. Nah, untuk satuan ini contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Misalkan tinggi saya 165 cm. Nah, cm itu yang disebut satuan. Kalau berat, misalkan berat saya 50 kg. Nah, kilogram itu adalah satuan. Bisa ya? Kalau besaran itu tadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalau satuan itu adalah ukurannya besaran. Nah, kalau itu udah paham, sekarang anak-anakku bisa dilanjutkan lagi untuk contoh besaran pokok sih apa aja, untuk besaran turunan itu apa aja. Nah, yang pertama besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 macam besaran pokok. Ini wajib hafal dan anak-anakku semuanya harus menguasai 7 besaran ini beserta satuannya, bahkan beserta alat ukurnya nanti. Nah, 7 besaran pokok ini yang pertama adalah massa itu berat. Beda ya, sebenarnya kalau berat kita sering menggunakan kata-kata berat. Sebenarnya kalau berat itu dipengaruhi gravitasi, kalau massa itu tidak dipengaruhi gravitasi. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah tentang macam-macam besaran pokok. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah panjang, ya, massa, panjang. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat itu adalah suhu. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Yang keenam itu intensitas cahaya.
Kemudian yang ketujuh itu lagi ya. Satu, yang pertama itu adalah masa panjang ya, waktu, masa panjang, waktu. Terus kemudian tadi kuat arus listrik, terus kemudian jumlah zat, intensitas cahaya, dan satu lagi yang terakhir tadi kuat arus listrik. Oke, nah tadi ada 7. Nah nanti 7 besaran ini wajib hafal, mulai dari massa sampai kuat arus listrik atau jumlah zat. Nah itu besarannya. Besaran pokok hanya ada 7 di dunia ini, karena aja 7 itu yang mulai massa tadi itu. Nah kemudian massa atau besaran pokok tadi itu punya satuan. Nah kita coba ulas satu-satu. Untuk besaran panjang ya, untuk panjang itu satuannya meter ya, panjang satuannya meter. Terus kemudian yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua waktu. Nah, waktu satuannya sekon. Kemudian yang ketiga kuat arus listrik satuannya ampere. Terus kemudian jumlah zat satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela. Kemudian apalagi yang belum? Yang belum apa tadi? Massa kilogram. Terus panjang meter tadi udah ya, panjang meter. Kemudian yang belum tadi berarti apa? Yang belum berarti tadi tentang apa lagi ya? Oke, yang belum tadi apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, nanti sambil saya kasih lihat di rangkuman di sini. Tadi yang belum saya sebutkan apa? Silahkan ditulis di komentar di bawah. Kalau misalnya bisa jawab, berarti anak-anakku memperhatikan apa yang saya jelaskan. Oke, itu tentang macam-macam besaran pokok. Selanjutnya, yaitu saya akan memberitahukan apa itu besaran turunan dan apa saja contoh besaran turunan. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi tentang besaran pokok, dan sekarang kita akan melanjutkan ke contoh besaran turunan ya. Nah, untuk besaran turunan ini selain dari 7 besaran pokok itu semuanya adalah besaran turunan. Lagi ya, selain dari 7 yang tadi kita sebutkan besaran pokok, selain itu adalah besaran turunan. Seperti pengertiannya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran lain. Maksudnya diturunkan itu apa ya? Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan kita volume. Volume itu satuannya apa? Meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, tadi sebelumnya meter itu padahal satuannya siapa? Meter itu satuannya panjang, betul. Panjang kan satuannya meter tapi nggak ada kubiknya. Nah di volume ini, volume satuannya meter tapi ada kubiknya atau meter pangkat 3. Nah itu maksudnya diturunkan gimana? Nah perhatikan, kalau misalkan ada yang mengerjakan atau kalian mengerjakan soal tentang volume, pasti rumusnya gini. Volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Sisinya ada 3. Sisi kali sisi kali sisi. Nah sisi itu besaran panjang. Misal sisi 1 5 cm, sisi 2 5 cm, sisi 3 5 cm. Kan senti, senti, senti. Nah itu adalah besaran panjang. Maka hasilnya kalau volume itu tadi, maka hasilnya jadi kalau sentimeter tadi itu berarti sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah volume itu contohnya besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran panjang. Oke, itu tentang salah satu contoh besaran turunan. Kemudian contoh lagi tentang besaran turunan yang lebih simpel lagi, mungkin yang lebih mudah, luas. Nah, luas itu satuannya apa yang diketahui? Yang adik-adik ketahui luas satuannya apa? Apa? Betul sekali. Yang luas itu satuannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, itu kenapa si satuannya luas itu adalah meter pangkat 2? Kok tidak pangkat 3 seperti yang volume tadi? Karena rumusnya atau cara mencari untuk luas adalah sisi kali sisi. Berarti ada berapa sisi? 2. Kalau sisi yang pertama satuannya misalkan 5 meter, sisi yang kedua 5 meter, berarti meternya ada berapa tuh? Meter kali meter. Hasilnya apa? Meter pangkat 2 atau yang disebut dengan meter kuadrat. Nah, itu contoh besaran turunan. Jadi, satuan luas adalah meter persegi diturunkan dari besaran
panjang. Nah, misalkan yang lain itu, yang besaran yang tidak diturunkan dari besaran panjang saja. Kita contoh lagi dari kecepatan. Kecepatan, mungkin kalian sudah pernah dengar rumus kecepatan. Kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, kenapa sih kecepatan itu satuannya meter per sekon? Karena dia diturunkan dari besaran M, besaran yang satuannya M, dan besaran yang satuannya S. M itu satuannya siapa? Besaran apa tadi? Besaran panjang, betul. Nah, yang S tadi satuannya besaran waktu. Iya. Nah, padahal tadi satuannya kecepatan juga adalah meter per sekon. Artinya, kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang dibagi atau per besaran waktu. Akhirnya ketemu satuan yang disebut meter per sekon. Begitu ya. Nah, untuk besaran-besaran turunan yang lain akan saya sebutkan di sini. Silakan bisa dilihat, nanti bisa dicatat besaran turunan itu apa saja dan bisa dicari asal usulnya. Oh, besaran ini ternyata berasal dari besaran mana. Silahkan nanti bisa dicari, akan saya kasih tugas di Google Classroom nanti. Nah, itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk materi pertemuan pertama ini kita cukup membahas itu dulu. Berarti saya simpulkan dari yang pertama adalah pengertian besaran, yang kedua adalah pengertian satuan, yang ketiga adalah pengertian besaran pokok, yang keempat pengertian besaran turunan, contoh besaran pokok dan contoh besaran turunan. Itu saja untuk pertemuan mapel pelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan setelah ini saya akan memberikan tugas untuk mengkonfirmasi apakah kalian bisa mendengarkan dan menerima apa yang saya informasikan lewat video ini. Nanti akan saya bikin soal pertanyaan singkat di Google Classroom. Silakan dikerjakan karena bentuknya nanti multiple choice, jadi langsung diisi aja, langsung diisi, pilih A, B, C atau D untuk jawaban yang paling benar. Insya Allah kalau misalkan kalian semuanya mendengarkan video ini, kalau misalkan kalian bisa menyimak video ini atau materi yang saya sampaikan dengan baik, pasti bisa mengerjakan. IPA itu asik loh, dan apa yang kita pelajari itu nyata ada di lingkungan kita semuanya. Itu aja untuk hari ini, dan buat anak-anakku semuanya, kalian semuanya, misalkan ada pertanyaan atau ingin kurang jelas tentang apa, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya nanti bisa saya jawab satu persatu. Ya, itu aja untuk hari ini. Jaga kesehatan, salam buat orang tua, dan jangan lupa untuk terus belajar. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.